Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini, aku akan menceritakan alur cerita lengkap dari sebuah film yang berjudul Lion. Film ini adalah film drama Australia, Amerika Serikat, dan Britania Raya yang dirilis pada tahun 2016 dan disutradarai oleh Garth Davis. Film ini menceritakan tentang kisah nyata seorang bocah cilik berumur 5 tahun yang tersesat dan terbawa kereta jauh dari keluarganya. Menjadi gelandang, memulung, dan hidup tanpa arah, ia jalani demi mencari dan menemukan kembali keluarganya yang terpisah selama 25 tahun. Apakah dia berhasil menemukan keluarga kandungnya? Saksikan ya film ini. Ya, film ini bermula ketika seorang bocah yang berumur 5 tahun bernama Saru sedang bermain kupu-kupu menunggu kakaknya. Dan tak lama kemudian, kakaknya datang yang bernama Gudu dan mengajaknya untuk menaiki kereta. Berdua berhenti di sebuah rel dan kemudian menuju ke pasar untuk membeli susu, dibungkus dan dibawa pulang. Sesampainya di rumah, Saru langsung memberikan susu itu kepada ibunya dan dibagikan untuk diminum bersama adik dan kakaknya. Setelah menidurkan adik perempuannya yang bernama Shakila, Gudu bilang kepada Saru kalau dia akan pergi selama seminggu untuk bekerja. Saat Gudu hendak keluar, Saru menghentikannya karena dia ingin ikut bersama Gudu, tetapi Gudu tidak mengizinkannya karena pekerjaannya mengangkat barang dan Saru terlalu kecil untuk melakukannya. Lalu Saru mengangkat beberapa barang untuk meyakinkan abangnya kalau dia bisa mengangkat barang itu. Akhirnya Gudu memutuskan untuk membawa Saru pergi bersamanya, menaiki sepeda dan menaiki kereta sambil mencari sisa makanan, dan kemudian Gudu menemukan sebuah koin. Saru pun tertidur dan Gudu mencoba membangunkannya, tetapi Saru tidak mau bangun. Merasa kasihan dengan adiknya, Gudu bilang kepada Saru bahwa dia akan mencoba mencari pekerjaan dan akan kembali. Gudu menyuruh adiknya untuk menunggunya di sana dan jangan pergi kemana-mana. Kemudian Gudu pun pergi. Lalu Saru terbangun dan bingung karena dia tidak menemukan Gudu. Dia pun mulai mencari keberadaan Gudu tetapi tidak melihatnya. Kemudian Saru masuk ke dalam kereta sambil memanggil nama Gudu. Karena tidak menemukan kakaknya, dia duduk dan tertidur lagi. Hingga paginya dia bangun di dalam kereta yang sedang berjalan. Dia melihat sekitar isi dalam kereta dan berteriak minta tolong dan memanggil nama Gudu lagi. Hari pun mulai gelap. Kereta masih berjalan dan Saru menangis malam harinya. Saru berkata kalau dia sangat menyayangi ibunya dan merindukan Gudu kakaknya. Besok malamnya kereta itu sampai di Kalkuta, Benggala Barat, 1600 km timur Hanwa. Pagi harinya kereta itu berhenti dan Saru langsung keluar menyelinap dari kerumunan orang-orang. Dia memanjat dinding memanggil nama kakaknya Gudu dan ibunya tetapi tidak ketemu. Lalu Saru bertanya kepada orang lewat sambil mengatakan Ganesh Tale hingga ke tempat memesan karcis tetapi malah diusir. Lalu Saru mengikuti seorang bocah perempuan dan duduk. Kemudian seorang anak laki-laki menawarkan kertas karton untuk alas tidur kepada Saru. Dan saat mereka tertidur, sekumpulan pria membawa paksa mereka. Saru berusaha berlari sangat jauh dan hampir ditabrak bus. Lalu dia menemukan orang-orang yang tertidur dan mengambil makanan yang dipersembahkan untuk seorang dewi dan memakannya diam-diam. Paginya Saru berjalan ke sebuah sungai dan melihat banyak orang. Dia balik lagi ke tempat tadi malam dia tidur untuk mengambil karton dan membawa karton itu pergi bersamanya. Saru mulai berjalan sendirian di rel kereta api dan bertemu seorang wanita yang bernama Nur. Saru berkata kepada wanita itu kalau dia tersesat dan sedang mencari arah jalan pulang. Kemudian wanita itu menanyakan nama Saru dan mengajaknya pulang ke rumahnya lalu memberi Saru makan. Nur bilang semua orang harus bekerja dan Saru berkata kalau dia membantu ibunya membawa batu. Lalu Nur memandikan Saru hingga bersih dan berkata kepada Saru ada seorang pria yang akan datang bernama Rama. Pria itu sangat baik dan akan menolong Saru untuk mencari ibunya dan datang besok pagi. Besok paginya pria itu datang dan menyuruh Saru berbaring bersamanya sambil berkata dia akan membawa Saru ke tempat yang sangat indah dan akan mencarikan ibunya. Dan dia bilang kalau dia akan datang lagi nanti malam untuk menjemput Saru. Kemudian pria itu menyuruh Saru bangun dan melihat bentuk badan Saru. Nur menghampiri mereka berdua dan Rama bilang kerja Nur bagus karena anak seperti Sarulah yang mereka cari.
Dan saat Nur sedang memakai lipstiknya, Saru kabur darinya dan berlari sangat jauh hingga teringat kenangan bersama ibunya ketika dia sedang menolong ibunya mengangkat batu dan ibunya bilang Saru adalah anak yang pintar. 2 bulan kemudian, Saru mendapatkan sebuah sendok dan duduk melihat seorang pria yang sedang minum di kafe dan menirukan apa saja yang dilakukan oleh pria tersebut. Sehingga pria itu pun menghampiri Saru, lalu membawa Saru ke kantor polisi. Lalu pria itu berkata kepada polisi bahwa dia sadar kalau anak itu tidak bisa bahasa Bengali dan bertanya dari mana dia berasal, dan anak itu hanya menjawab dengan satu kata, yaitu Ganesh Tale. Polisi itu langsung mengambil gambar Saru dan memasukkannya ke dalam daftar anak yang hilang. Saru pun dibawa ke sebuah tempat di mana banyak anak-anak. Rambut mereka pun dipotong dan dimasukkan ke dalam kamar. Dan saat sedang makan, seorang anak yang bernama Amrita bilang kepada Saru bahwa tempat ini sangat buruk. Mereka pun diajarkan oleh seorang guru, tetapi ada seorang anak yang mengantukkan kepalanya di dinding, sehingga pelajaran tersebut dihentikan dan dibubarkan karena anak itu. Besok paginya, Saru dipanggil oleh seorang wanita yang bernama Nyonya Sud. Nyonya itu bilang kalau mereka telah menerbitkan informasi tentang Saru di surat kabar, dan 15 juta orang sudah membacanya, tetapi tidak ada satupun balasan, bahkan dari ibunya Saru sendiri. Lalu Nyonya Sud bilang kepada Saru kalau mereka menemukan sebuah keluarga di Australia yang ingin merawat Saru dan memperlihatkan tentang keluarga itu dan rumah mereka di Tasmania kepada Saru. Setelah itu, Nyonya Sud mengajarkan bagaimana cara makan yang baik dengan menggunakan alat makan kepada anak-anak, dan dia juga mengajarkan apa bahasa Inggris dari alat-alat makan tersebut. Besok harinya, Saru naik pesawat, diantarkan oleh seorang wanita menuju ke Australia. Dan setibanya di Australia, orang tua asuh Saru menyambutnya dengan sangat baik dan memperkenalkan nama mereka, dan membawa Saru ke rumah mereka menggunakan mobil. Mereka berdua sangat senang dengan kehadirannya Saru. Sesampainya di rumah, Saru melihat-lihat isi rumah itu, dan mereka menunjukkan banyak hal kepada Saru. Kemudian mereka pun makan bersama dan Saru mengejakan kata merica dan bilang kalau garam itu adalah saus. Orang tuanya pun tertawa mendengar hal itu. Selesai makan, ibunya menemani Saru mandi dan berkata kepada Saru, "Aku yakin itu tidak akan mudah bagimu. Semoga suatu hari kau akan menceritakannya kepadaku dan aku akan selalu mendengarkan apa yang telah terjadi kepada dirimu." Dan 1 tahun kemudian, Saru dan orang tuanya menaiki kapal dan bersenang-senang. Kemudian mereka menjemput seorang anak asuh lagi yang bernama Mantos dan memperkenalkan Saru, adiknya, kepada Mantos. Lalu menyuruh Saru mengeluarkan gambar yang telah dibuatnya. Sesampainya di rumah, Mantos mengamuk dan ayahnya berusaha untuk menghentikannya. Saru disuruh bermain di dalam kamar oleh ibunya, kemudian ibunya menenangkan Mantos. Malam harinya, Saru melihat ibunya yang sedang menangis dan dia mengusap air mata ibunya lalu memeluknya. 20 tahun pun telah berlalu, Saru sudah besar. Mereka makan bersama karena Saru akan pergi ke Melbourne untuk kuliah mewujudkan keinginannya. Ibunya sangat bersyukur karena Saru telah masuk ke kehidupannya dan bersulang sebelum Saru pergi. Setelah itu, Saru mengunjungi kakaknya yang sedang merokok dan berkata, meminta agar kakaknya tidak membuat masalah yang akan membuat ibunya sedih selama dia pergi. Di Melbourne tahun 2008, Saru memulai kuliahnya dengan berkumpul bersama semua mahasiswa. Lalu mahasiswa memperkenalkan dirinya masing-masing dan menceritakan apa yang akan dilakukannya di jurusan yang mereka pilih. Dan ketika giliran Saru, dia bilang kalau dia diadopsi oleh orang tuanya sekarang. Saru pun bercerita tujuan dia masuk jurusan manajemen hotel dan sebenarnya dia orang India. Pulangnya, Saru dan seorang wanita yang bernama Lucy pergi menuju ke rumah temannya. Mereka berkumpul untuk makan bersama dan bercerita tentang banyak hal. Dan saat Saru pergi ke dapur, dia melihat makanan jelebi dan teringat kenangan bersama kakaknya Guddu. Lalu dia mencoba jelebi itu karena dulu dia tidak pernah memakan jelebi. Lucy langsung menghampirinya dan Saru bilang dia sebenarnya tersesat waktu kecil. Mereka semua langsung berkumpul dan membahas tentang kampung halaman Saru dan bagaimana Saru ini bisa sampai tersesat waktu dia masih berusia 5 tahun. Mendengar cerita Saru, temannya bilang kalau ada program baru bernama Google Earth yang dimana program itu bisa menemukan tempat apapun dari manapun. Temannya yang bernama Barat membahas mengenai sebuah radius pencarian, tetapi Saru bilang dia tidak mau membahas hal itu. Lalu Saru bilang ibunya tidak bisa membaca dan menulis dan pekerjaannya hanya pembawa batu. Malamnya saat pulang,
Lucy bercerita kepada Saru bahwa ibunya telah wafat 4 tahun yang lalu dan bilang merindukan ibunya. Saru teringat kenangan bersama ibunya sedang makan mangga dan dia langsung terbangun dari tidurnya. Kemudian Saru membuka laptopnya, membuka program Google Earth. Dia mencoba mencari kampung halamannya yang bernama Ganesthaley. Saru mengetikkan kecepatan kereta penumpang dan mencatatnya lalu mengalihkan kecepatan itu. Dan dia mengingat tangki air di sebuah stasiun, lalu mencari tempat Ganesthaley sesuai dengan kecepatan yang didapatkannya. Setelah 2 tahun di Hobart, Tasmania tahun 2010, Saru dan Lucy pergi jalan-jalan. Di sana, Saru teringat kenangan kakaknya Guddu. Pulangnya, Lucy mengunjungi rumah ibu angkatnya Saru, dan ibunya memperlihatkan foto Saru waktu kecil dan menceritakan bagaimana kehidupan Saru dulu. Kemudian mereka makan malam bersama. Tiba-tiba kakaknya Mantos datang untuk makan bersama, tetapi dia malah mencari masalah, sehingga makan malam itu pun menjadi kacau karena penyakit kakaknya kambuh lagi. Lalu Saru bilang ke ibunya kalau dia benci atas perlakuan Mantos kepada ibunya itu. Dahulu kakaknya telah berusaha mencari Saru yang hilang. Saru pergi keluar rumah dan melihat kenangan dirinya waktu kecil dan mengikutinya hingga sampai ke rumahnya. Dan sesampainya di rumah, Saru mencoba mengingat tempat-tempat yang pernah dilaluinya dulu dan mencarinya di Google Earth. Karena tidak berhasil, dia minum di laut dan mengingat lagi kenangan bersama ibunya ketika mencari Saru yang berenang di sungai. Besoknya, saat Saru makan, dia teringat lagi kakaknya yang sedang mengambil sisa makanan. Kemudian Saru teringat ketika dia membeli semangka dan tertabrak sepeda motor sehingga kepalanya berdarah dan berlari pulang. Dan kakaknya dimarahi ibunya karena tidak bisa menjaga Saru. Lalu besok harinya Saru pergi menemui ibunya yang sedang tidak sehat. Ibunya bercerita alasan kenapa dia mengadopsi Saru dan Mantos, karena dia menemukan sebuah harapan setelah masa sulit yang pernah dilaluinya bersama ayahnya dulu, sambil menangis dan bilang dia sangat membutuhkan Saru. Di dalam mobil, Saru mengingat wajah ibunya sehingga membuat dia sangat bingung antara memilih ibu adopsinya atau ibu kandungnya. Setelah itu, dia pergi menemui kakaknya Mantos dan meminta maaf atas apa yang terjadi kemarin. Lalu, di rumah, Saru melepaskan semua benda yang sudah dikumpulkannya untuk mencari ibu kandungnya. Dan membuka laptopnya melihat Google Earth. Saru pun melihat tempat-tempat di Google Earth dan teringat semua kenangannya. Dan menemukan tempat di mana dia tinggal dulu. Mulai dari bukit yang pernah dilaluinya, tempat di mana ia pernah bermain, kemudian melihat jalan tempat di mana stasiun kereta, tempat di mana dia naik dan melihat tangki air di malam saat dia berhenti di stasiun. Dan dia melihat jalur kereta api dan sungai tempat dia mandi bersama kakaknya. Saru melihat di mana tempat dia berlari dan kemudian menangis melihat daerah Ganesthaley, di mana dulu dia berlari menuju ke rumahnya dan menangis bahagia mengetahui di mana rumahnya. Besok harinya, Saru mengajak ibunya ke rumah dan memperlihatkan di mana letak kampung halamannya. Ibunya pun berkata kalau dia sungguh berharap semoga ibu kandung Saru ada di sana. Lalu ibunya mencium Saru dan mereka berpelukan sebelum Saru pergi mencari ibu kandungnya. Lalu besok harinya, Saru pun pergi dan menuju kampung halamannya naik pesawat. Dengan penuh perjuangan yang harus dilaluinya dan akhirnya dia sampai di Hanwa, India tahun 2012. Dia menginap di sebuah tempat dan langsung mencari rumahnya. Saru melihat jalan yang pernah dilaluinya dan berjalan melewati pohon-pohon yang biasa dilewatinya waktu masih kecil. Lalu dia berjalan lagi dan menemukan gang ke arah rumahnya. Saru pun menemui rumahnya dulu dan melihat rumah itu sudah hancur dan tidak dihuni lagi. Dia pun marah karena tidak bisa bertemu dengan ibunya. Kemudian seorang bapak datang dan bertanya kepada Saru apa ada yang bisa dibantu. Saru menunjukkan foto waktu kecilnya dan bilang kalau dia Saru dan sedang mencari Guddu, Kalu, Shekila dan ibunya. Bapak itu pergi dan Saru mengikutinya. Banyak orang yang melihatnya. Mereka pun berjalan bersama dan dari kejauhan Saru melihat sekumpulan ibu-ibu yang sedang berjalan dan dia sangat kaget melihat ibunya. Ibunya sangat terkejut dengan kedatangan Saru dan langsung menghampirinya. Ibunya bilang kepada Saru kalau dia sudah mencari kemana-mana. Lalu Saru menangis dan meminta maaf kepada ibunya. Ibunya melihat tanda bekas luka di kening Saru karena semangka waktu dia masih kecil dulu. Lalu Saru bertanya, "Di mana Guddu?" Ibunya bilang, "Guddu sudah tiada. Dia sudah bersama Tuhan." Mendengar hal itu, Saru sangat sedih dan menangis. Kemudian ibunya memeluk Saru. Adiknya yang bernama Shekila menghampiri mereka. Mereka bertiga pun langsung berpelukan. Semua orang sangat bahagia karena pertemuan antara Saru dan ibu kandungnya. Lalu Saru teringat kenangan ketika bersama kakaknya saat mereka pergi naik sepeda. Kemudian Saru mengirim pesan kepada ibu adopsinya dan berkata bahwa dia baik-baik saja.
dan bilang kalau dia sudah menemukan ibu kandungnya dan berterima kasih pada orang tua angkat Saru karena telah membesarkannya selama ini. Dan ibunya mengerti kalau mereka adalah keluarga Saru, dan ibu kandungnya sangat senang mengetahui Saru masih hidup. Saru bilang walaupun dia sudah menemukan ibu kandungnya, tetapi itu tidak mengubah kenyataan kalau kalian adalah orang tuaku, dan bilang kalau dia sangat menyayangi mereka berdua dan mantos. Lalu Saru berjalan ke tempat rel kereta di mana dia pernah bermain bersama Guddu di sana. Dia teringat kenangan ketika Guddu mengajak Saru berjalan lebih cepat dan bercanda bersama. Mereka pun jalan berdua melewati rel kereta api. Saru berhasil kembali ke Ganesthalei pada tanggal 12 Februari 2012. Dia hilang selama lebih dari 25 tahun. Selama bertahun-tahun sebelumnya, di malam sama Saru masuk kereta kosong, kakaknya Guddu tewas tertabrak kereta tidak jauh dari peron itu. Ibu Saru, Kamla, tak pernah berhenti berharap Saru kembali dan dia tidak pernah pergi jauh. Kamla berkata bahwa dia sangat terkejut putranya kembali dan kebahagiaan dalam hatinya sedalam lautan. Saru mengetahui bahwa selama bertahun-tahun saat berumur 5 tahun, dia salah mengucapkan namanya